Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan menjalani segala aktivitas kita. Mari jalani dengan tuntunan firman Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Efesus 4 ayat 32 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi gumonan ma burju jana lambok kamu sama kamu, bope na marsisisaan salah son na panyesa ni debata di dosamu marhite Kristus. Dalam bahasa Indonesia, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang ketika disakiti orang lain, dia akan sulit untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi dirinya. Padahal dengan tanpa disadari, kemarahan, kebencian yang menjadi bagian daripada hidup kita akan menjadikan akar pahit yang menjadikan kita menjadi melukai diri sendiri. Coba kita bayangkan kalau ada orang yang kita benci lewat di depan kita dengan senyum, bagaimana perasaan kita? Banyak orang semakin terluka hatinya. Atau ada orang yang kita sangat-sangat membuat kita menjadi sakit hati, dia semakin naik, bagaimana perasaan kita? Ketika dia ekonominya semakin bagus, pangkatnya semakin baik, bagaimana perasaan kita? Oleh karena itu, firman ini mengatakan kebencian itu, kemarahan itu harus menjadi diselesaikan. Karena memang tak ada alasan yang paling sempurna bagi kita untuk menjadi tetap membenci. Namun alasan yang sempurna untuk menjadi mengasihi adalah karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita, setelah lebih dahulu mengasihi kita di dalam keterbatasan dan kekurangan kita. Sehingga ketika kita mengetahui bahwa Allah mengampuni kita dalam keterbatasan dan kekurangan kita, di sanalah kita menjadi orang yang mampu menerima orang lain di dalam segala perbedaan dan kekurangannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di sini dikatakan bukan hanya soal mengampuni, namun juga adalah menjadi ramah seorang kepada yang lain. Karena memang kita lebih enak, lebih indah hidup ini ketika kita banyak sahabat. Namun akan semakin gersang hidup ini ketika kita memiliki musuh. Oleh karena itu, ketika memiliki sahabat, kita akan semakin disegarkan, kita akan semakin dibukakan hati pikiran kita, dan kita hidup di dalam optimisme. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang begitu indah menuntun kita untuk mengatakan hidup di dalam persahabatan, hidup di dalam penerimaan seorang kepada yang lain. Dengan penerimaan dan persahabatan itu, kita akan menjadi segar, kita akan menjadi semakin kuat, kita akan semakin dituntun kepada sesuatu yang diinginkan oleh firman Tuhan, yaitu berdamai dengan semua orang. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam hari ini mengingatkan kita, kehendak Kristus adalah ketika kita mau menerima orang yang berbeda dengan kita, ketika kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita, ketika kita menjadi ramah, di mana orang lain menjadi bisa kita terima dalam keberadaan mereka. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman begitu indah. Jadikan kami orang yang mengampuni, yang ramah satu kepada yang lain, sehingga kami hidup di dalam kehendak Yesus. Karena Yesus telah dahulu mengampuni kami, karena Yesus terlebih dahulu melawat kami dalam keterbatasan dan kekurangan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.